see the fire, they will bombard the whole area. The whole Platinum Belt will die. Die, understand? Even I also die. Do you understand? Yes, sir. Let me give you another example. During wartime, if you cook in the jungle, enemy's aircraft fly above. If they see the fire, same thing. They will bombard the whole area. You die. I die. Everybody die. Understand? Yes, sir. Let me give you another example. If you cook in the jungle, enemy's aircraft fly above. If they see the fire, they will bombard the whole area. You die. I die. Everybody die. That clear? Yes, sir. I don't think you understand. Let me give you the final example. For example, if I cook in the jungle, The enemy aircraft fly above. See the fire. In the bombard the whole area, You die. I die. Everybody die. very good. Finally, you understand what I say. So, no more cooking in the jungle.
Yap. Yes, finally. Mana Mbak Ling Ling? Eh. Oke. Suara saya jelas? Halo Mbak Santi, Yes, jelas ya? yes. Oke. Mic saya dibuka ya? Yup, Oh, ada suara saya? jelas sekali. Oh, alhamdulillah. Oke, kita mulai Ini saya saja. mepet-mepet ke tempat wifi-nya. Mepet-mepet gimana? Mepet-mepet ke itu yang itunya wifi itu loh. Oh, Kan ada itunya. yang routernya itu. kayak alat itu. Hmm, Jadi saya mepet-mepet ke itu. Jadi agak lumayan. Tadi kan agak jauh. ya, ini cukup jelas. Oke. Let's start now. Yang nanti, Saya baca apa? ya, silakan Mbak. Itu yang huruf besar yang tisol itu bacanya tisol apa dieja? TESOL, TESOL, TESOL. Teaching English as Second Language. Dibaca tisol. TESOL, ya TESOL. Oke, silakan Mbak. Dear all TESOL fellows, Mhm. in order to keep you on track with our TEFL, or TEFL. TESOL progress, kindly send me your weekly update of your TESOL online status report. We are aiming to complete Aiming. the whole season by 30th of October, Mhm. and we really want to make sure everyone would be getting their advanced Advanced, TESOL certificate apa? advanced. Oh, advanced TESOL certificate completed. Mhm. Kindly let me know if you need any help. I would be more than happy to be your assistant. Mhm. Thanks for your kind cooperation. Yep. Best regard, Adi. TEFL or TESOL trainer and assessor. Good job. Oke, sekarang kita, ya, thank you Mbak. Nanti saya Oke. kasih untuk semuanya bisa jawab ya, membahas. Nanti kita bahas bersama. Thank you Mbak. Oke, silakan. The letter is written to. Tahu artinya surat itu ditulis kepada gitu. Kemudian when will the online course be finished? Kapan kursus online-nya selesai? Kemudian what is the writer purpose to write this message? Apa tujuan si penulis? Maksud si penulis menulis si email ini, pesan ini. Gampang ya. Mbak Santi apa ya? Yamaha selalu terdepan. Ayo silakan yang Honda dan yang lain-lain.
Ya, saya juga ngikut kalau begitu. Oke. Semua sama ya. The letter is written to. Oke, ini gampang sekali ya. Semoga tapi nanti when jangan sama jawabannya ya. Belum tentu jawaban teman itu benar. Oke. So the answer is the letter is written to. Ya, jelas kepada dear old TESOL fellows. Peserta atau apanya ya, yang pelajar yang mengikuti TESOL. Ya, pengikut bukan, tapi lebih ke pelajar nih kira-kira itu, anggotanya ya. When will the online course be finished? Ya, itu di 30th of October. Jadi semua tersurat ya, semua tertulis di ininya, jadi gampang. Okay. And what is the writer's purpose to write this message? To inform ya. Ya, tujuannya untuk menginformasikan the readers, khususnya the fellows itu tadi ya. They should complete the whole seasons of TESOL. Okay, good. This is question for number 4 and to 6. Okay. Number 4. What is the text about? Okay. If you're dry, there is. Okay. Miriam writes this message because. Okay, silakan. Ini gampang-gampang soalnya ya. Ya, sambil mengerjakan saya bacakan kembali ya nilai apanya semalam dulu ya, nilai TO nya ya. Silakan disimak. Mbak Teguh Susanti 34/50 ya, benar 34. Mbak Kotia 22. Mbak Wiwi Rahayu 23/50. Jadi nilainya itu dibagi 5 lah, kira-kira segitulah nilainya. Mbak Eka Nurvita Sari benar 35. Lulus lah ya. Mbak Rianti 34/50. And Mbak Amini 24. Mbak Endang Rahayu 25. Mbak Anissa hanya benar 40. Mbak Anissa Cika Dania. Ya, itulah nilainya. Semoga nanti UN-nya harusnya berapa ya? Harusnya 50 lah. Kan masih muda, jadi otaknya masih fresh. Dan levelnya ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Iya. Saya lihat juga begitu tantangannya di soal KPC ini hanya banyak vocabulary ya. Jadi nanti berulang-ulang aja ditanya nanti apa sinonimnya ini gitu. Apa artinya ini gitu. Enggak terlalu sulit sebenarnya. Menurut saya ya. Oke, silakan nomor 456. What is the text about? Yang mana? Yang Yamaha?
Ya, yang lain mana? Jangan sama lagi ya, ini salah semua kayaknya nih. Ya, silakan. Pak Bul. Iya. Yakin Mbak Risa? Oke. Mana Mbak Cika? Pak Ding kok gak pernah masuk ya? Oke. Harus nomor RAM karena okay, number 4. What is the text about? Okay, I'm still in Bandung now. Saya masih di Bandung sekarang. I'll be back home tomorrow morning. Jadi besok pagi dia akan kembali ke tadi mana lah, yang pasti nggak di Bandung ya, mungkin di Jakarta atau di mana. Please stay in our house. I left the key at the front of door of Bobby's the neighbor. Kunci saya tinggal di rumah di depan pintu si Bobby, tetangga. Come house if you are dry. There is some ice cream in the refrigerator. For dinner there are some pizza and spaghetti in the cupboard. Ini makannya makan apa ya? Orang barat ya. Bukan pecalnya. For dinner ada pecal, ada toge gitu. Okay, so what is the text about? Okay, ini teks ini berbicara masalah si Miriam ya. Si Miriam merequest sebenarnya supaya si Sarah stay di rumah si Miriam tadi itu. Jadi yang benar adalah I request to stay at Miriam house. Jadi dia minta kamu Sarah tinggal di rumahku dulu ya, jaga di rumahku, kira-kira begitulah. Oke. Kalau Sarah message to Miriam for his stay, bukan. Jadi ini ibaratnya dia ngucapin terima kasih udah tinggal di rumahku, kira-kira gitu. Jadi yang tepat itu adalah I request. Jadi dia sedang minta ini. Aku masih di sini. Besok baru pulang. Tolong ini ada kata please stay. Jadi kan request please stay in our house. Oke. If you are dry, oke, jika kamu kering, apanya yang kering ya? Jika kamu haus, kira-kira gitu lah. Jadi sinonimnya adalah thirsty. Oke. Next, Miriam writes this message because ini juga membingungkan ya. Kenapa ditulisnya surat ini? Karena she will be waiting for Sarah. Dia menunggu si Sarah nggak mungkin, ya kan? Dia bukan menunggu si Sarah ya. She will be in Bandung when Sarah comes. Dia akan di Bandung ketika si Sarah datang. Bisa jadi, tapi kita keep dulu. She will come back to Bandung tomorrow. Enggak, ini jelas salah. Karena dia I'm still in Bandung now. Besok dia malah kembali. Oke. She leaves some food and drink for Sarah.
bukan karena ini ya, bukan karena dia meninggalkan makanan sama minuman. She has left for Bandung when Sarah come. Dia telah meninggalkan Bandung ketika Sarah datang. Enggak ya, gak ada hubungannya. Jadi yang benar adalah she will be in Bandung when Sarah comes. Okay, so number 6A. 5 is C. 4 is C, 5 is D, and 6 is B. How? Let's continue then. The following text is for questions 7 and 8. Okay, nomor 7 dan 8. Since I'm leaving for Medan. Oh, kampung saya. Ya. The underlined word refer to si I ini siapa? Okay. Number 8. The message is about, tentang apa pesan ini? Okay. Since I'm living in Medan. Ini. Siapakah I di sini? Ya, Mbak Nana, ini nomor berapa nih? Asal D gitu aja. Ya, silakan. Number 7 and 8, Mbak Ayu. Sudah? Ayo, quick. Pakai top 1 biar cepat ya. Oke. Mbak Bol dari tadi bersembunyi ya. Oke, sudah? Baik, kita langsung bahas. Since I'm leaving for Medan this afternoon. Jadi surat ini, pesan ini ke si Mark dari si Linda. Jadi dia ngasih tahu ke si Mark kalau ya, jadi ini si Linda ya, D. So 7 is D and 8 is, the message is about ya, asking Mark to pick up Mr. Wong at the airport. Okay, great. Now this part. Nowadays, okay, semalam sudah kita bahas yang seperti ini, kira-kira apa? Ini explanation text ya, penjelasan. How do we know the battery is fully charged? Bagaimana kita tahu bahwa baterainya sudah penuh, diisi, kira-kira gitu, di charge. Why do we need to charge the battery before making a phone call? Kenapa kita perlu mengisi baterai sebelum menelpon? Gitu. What is the main idea of the paragraph? Apa paragraf utama dari paragraf di atas? Ya, silakan. Nowadays we need a handphone. Itu bahasa Indonesia itu ya, handphone ya. Sebenarnya mobile phone kalau yang aslinya. Tapi orang kita Indonesia bilang handphone. Okay, 7 is D. 8 is sorry. Ngambek ya, Mbak Risa. Oke. Silakan. Bagaimana kita ketahui bahwa baterai sudah penuh?
Oke. 1 menit. Ya, good evening Mbak Kotia. Mbak Kotia ada di Indonesia ya? Kencang ya jaringan di sana ya. Jadi ujian nanti gimana Mbak, ujian UNAS-nya? Oh, dari sini lagi. Oke. Silakan. Mbak Bol ada aja ya. Semoga nanti lulus Mbak Bol ya, dengan cappuccino sama bakso itu. Bakso itu nggak bagus untuk apa loh Mbak? Untuk otak itu, sama untuk mata. Baksonya berbahaya untuk mata itu. Ya. Apalagi campur cappuccino. Enggak loh. Enggak. Itu bahaya untuk mata. Serius. Belum pernah coba ya? Iya, coba lah misalnya baksonya itu lagi panas gitu kan, lagi masih panas. Terus masukin ke mata baksonya, pasti rusak matanya. Lagi campur cappuccino lagi, oh, mungkin rusak lah, cappuccino panas lagi. Oke, silakan. Mbak Ling percaya ya. Blaring, apa sih blaring? Alright, kembali ke Facebook. Kembali ke soal. Saya yakin angkatan 1 nanti dulu semua, karena pinter-pinter ya. Semoga prediksi saya benar. Habis UN kawin semua ya? Enggak lah, Mbak Cika belum, masih apa dia, masih ABG. Tapi nggak tahu juga deh, entah dia duluan daripada saya ya. Mbak Cika urusan nikah langsung datang dia ya. Urusan kawin-kawin langsung komen dia. Oke. Kita bahas ya nanti urusan kawin sama apa. Nanti saya aja masih santai-santai aja, udah tua. Alright. So number 9, how do we know the battery is fully charged? Itu ada di sini. Okay. 7th, when the battery is fully charged, the bar will stop scrolling. Jadi barnya itu berhenti berapa? Scrolling ya. Apa namanya itu? Berdenyut, bukan berdenyut tapi pasti bahasa Indonesia scrolling. Kelamaan di luar negeri jadi lupa ya.
sebentar. Saya cek dulu. Bukan bergulung juga. Kalau arti dasarnya bergulung, tapi yang apa ya? Barnya itu naik turun, yang naik turun itu berguling. Ya bisa juga sih berguling dia. Tapi nggak pas terjemahannya. Oke. Kemudian nomor 10. Kenapa kita harus mencharge? Ya ini kan ceritanya dia beli HP baru nih, masih baru, benar-benar baru. Jadi karena 10 itu ada yang jawab, kok ada yang jawab C? 10C. The charge is not connected to NX. No, bukan. Karena baterainya nggak ada listriknya, nggak ada electric powernya, gitu. Ya. Kalau yang C, the charger is not connected to apa hubungannya? Karena baterainya, namanya HP baru ya. Oke. 11. What is the main idea of the paragraph? Ada yang jawab apa tadi? Oke. Mbak Santi jawab apa? Ada yang jawab E. Walah. Oke. Ya, yang benar adalah memang we have to activate the handphone correctly. Jadi yang benar itu adalah D. Ya. Nomor 11 itu D. Ini petunjuk bagaimana mengaktifkan HP baru itu dengan benar, gitu. Jadi yang mana duluan. Jadi diisi dulu baterainya sampai penuh, begitu. Ya. Jadi yang benar adalah C. So number 9 is C. Number 10 is A, and number 11 is D. Okay. Ya. Finally Mbak Natalia datang ya. Sekian lama aku menunggu essay. Oke, kita lanjut. Siapa yang mau baca? Mbak Smule, mau baca Mbak Smule? Mbak Natalia lah dulu ya, kita coba ya. Baru datang langsung suruh baca. Oh, siapa ini? Oh, Mbak. Sorry Mbak Bul, nggak jelas Mbak Bul. Saya rindu dengar suara Mbak Natalia soalnya. Mbak Bul mah udah setiap hari. Halo Mbak Natalia. Halo Mbak Natalia, dengan saya penyiar radio KPC. Halo. Ya, apa kabar Mbak? Ya, Mister. Mbak bisa lagi sibuk atau bisa membaca? Suaranya kok pelan ya? Pelan. Kuatin di sana Mbak. Halo. Bisa, Bisa? Atau ada pasien? Nomor berapa, Mister? Yang ini, yang ada di papan sekarang. Text for question number 12 to 15. Halo. Iya. Bisa nomor berapa, Mister? 12 ya? Iya, nomor 12. Kebesaran ya? Oke. Bisa Mbak? Nomor 12 ya, Mister? Iya, betul. Teksnya dulu Mbak, teksnya dulu. Putus-putus. Di sini bagus. Lanjut aja Mbak. Kami dengar kok. Halo? Hello? Hello to the low?
Hello, Mbak Natalia. Waduh, akhirnya saudara-saudara, dia pun meninggalkan kita. Sinyal kayaknya ini ya. Baik, gimana kalau Mbak Cika dulu, yang paling terakhir nikah, yang terakhir kawin? Ya, good evening Mbak Lala Wiwi. Oh, Mbak Cika nggak bisa ya? Oke. Siapa tadi yang mau lagi? Mbak Bol masih merajuk atau merujak? Oke, Mbak Natalia datang lagi. Tapi sinyalnya harus berjuang mati-matian. Kok sinyal saya merah juga di sini ya. Baiklah. Supaya menghemat waktu. Mbak Bul masih mau? Gak usah lah ya. Sudah terlalu sering. Coba Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo Bandung. Ya. Ya. Bisa dengar suara saya? Sudah? Ya, silakan Mbak. At least. Killed. Flood. Sampang itu Mbak, Sampang. Sampang Regency, Kabupaten Sampang. Sampang Regency, Madura, Since. Wednesday. Mhm. Sampang is in a land condition. Mhm. No economic activity has been Conducted. in electric Conducted. in electric power is of as Well as freshwater pump supply. and Supply. apply light and telephone service. In the center of Town. town, In the center of town. Mhm. the Flood. higher Flood bacanya, flood. Banjir. the flood Mhm. water style Still. Ini kelamaan nggak baca jadi gini ya, nggak terbiasa lagi lidahnya ya. lagi nggak mood ini bacanya. Oke, lanjut. Water style Still. to measure height still water still Measures. high profit measures high profiting Providing. providing a panorama close to and also pouring for a river.
The number of busy school is growing in report not complete yet. Like the police, chief of the Sampang police station, Aju chief commissioner. Ajang chief commissioner. Ujang chief commissioner. Ya. Wahyu Lukman. Lukman Wahyu, Thursday. Halo Mbak Lingling. Yes, sir. Ya. Oke, stop dulu Mbak. Kita lanjut dengan Mbak Lingling ya. Yang berapa, sir? Setelah ini, Paragraf berapa ini? paragraf tengah di sini di sekarang. The data at the disaster. Nampak Mbak? Kelihatan? Bisa lihat? Aku mulai ke itu ya, paragraf 2 ya. Ya boleh dari sini paragraf 2. Oke, thank you Mbak Ayu Number of yang lagi nggak mood. the number would be growing since report or not complete yet. The police chief of the Sampang police station, the Ajang. Ajang chief commissioner said the police chief of the Sampang police station, Ajang chief commissioner Lukman Wahyu Thursday. the data at the Thursday. Data at the Data. disaster prevention was showed that most of the team were thrown on Wednesday when a flash flood suddenly swept off everything in it is away. Yep. From the 14 from the 40 victims. Victims, korban. Many of them were in the waters in the area of Shamsul Arifin. One of them who was killed were trying to cross the river. The 31-year-old man was swept away from the river's current on Wednesday. The simple driver said that Sampang Town suddenly was flooded around 8 p.m. Ya. Houses along the river embankment in Sudirman Road were flooded in the nick of time. The head of the social office in the Republic of Sampang, Rosano, who is also coordinating at that the flood was caused by high tide and A large rainfall. large Ya. rainfall. Rainfall. Ya. Oke. Kawan-kawan Udah Mbak. Udah. Oh. Oke. Oke. Thank you Mbak Lingling, thank you Mbak Ayu. Kenapa? Udah dulu, nanti saya kasih ke semuanya ya untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Thank you Mbak Lingling, thank you Mbak Ayu. Udah nggak biasa membaca jadi gagok ya. Oke. Now there are 3 questions. Oh sorry, 4. 3, 4. Ya, 4 pertanyaan. Silakan. Sampang Town suddenly got flooded around 8. Oke. Kota Sampang tiba-tiba kebanjiran pukul 8. This information is obtained from, informasi ini diperoleh dari siapa? Oke. People could not do economic activities in the Sampang Regency because orang-orang nggak bisa melakukan kegiatan ekonomi atau
ya aktivitas ekonomi, aktivitas perdagangan gitu ya di Kabupaten Sampang karena titik-titik no economic activities have been conducted. Ini apa arti conducted? Okay, the main idea of the paragraph is paragraf berapa maksudnya ini ya? Keseluruhan tidak mungkin main idea. Oke, nomor 15 kita skip ya. Tidak jelas. The main idea of the paragraph is. Tapi kalau nggak mungkin main idea. Oke, nomor 15 bonus ya. Oke, silakan. Oke. Yang lain silakan. Oke. Iya, sudah Mbak Risa, sudah. Itu sudah dibahas semua di pertemuan yang kelima. Nanti buka apa aja di YouTube. Yang kelima itu ada semua. Sudah saya bahas semua nomor 1 sampai 50. Oke. Baik, nomor 13 12 adalah ya B, Mat Kosim. Ini di paragraf ini ya. And for 13 ya, number 13, people could economic di Sampang because iya ada yang nggak teliti ya. Oke, untuk nomor 13 itu Sampang is in a lame condition ya. Yang benar adalah C. Oke. So this is B. 13 is like C, and 14 iya carried out D. Nomor 14 D ya. Oke, untuk iya sebenarnya kalau untuk kosakata kayak gini
yang nggak ada ini ya, yang nggak ada. Paling tipsnya kalau memang kita tidak hafal, yang harus banyak hafal tips mengerjakan seperti ini, harus memang banyak kosakata gitu. Tapi kalaupun tidak dapat, coba menebak, bukan ya, cara menjawabnya adalah tipsnya menebak. Jadi memang kira-kira ini lebih cocok gimana ya gitu. Misalnya creative, coba cari-cari creative itu menciptakan, kemudian lihat ke teks economic conducted ini has been conducting di create, nggak mungkin gitu-gitu aja, nyobanya ke teks lagi, tes ke soalnya gitu ya. Kalau kata-katanya asing apa boleh baut lah ya. Ya udah, nggak apa-apa lah, salah satu nggak apa-apa lah. Ya, salah satu nggak apa-apa lah Mbak Cika ya. Tapi jangan pula semua nggak pernah didengar ya, nggak mungkin kan gitu. Kalau nggak, saya seperti yang bilang tadi, kalau misalnya nggak pernah dengar, misalnya conducted, ya seperti saya bilang tadi, cocok-cocokkan saja lah. Kalaupun nggak bisa lagi, ya udah korbankan aja salah satu, nggak usah terlalu ambisius dapat nilai 100 gitu ya. Oke, nomor 15 kita skip ya. Oke, ini sepertinya ada undangan pernikahan, oh, bukan ya. Ini apa ini ya? Bisa membaca Mbak? Kalau nggak biar kita skip aja nih. Bisa dibaca? Ini bisa ya? Ya, kita skip aja lah, kayaknya pun kabur juga ini saya lihat. Oke. Kita lanjut ke nomor 20 dan 24. Oke. The greatest expense for buying books is berapa setiap termnya? Oke. Harga yang paling mahal untuk membeli buku berapa? Oke. Which statement is true according to the text? Ini sudah semakin apa ya? Tingkat kesulitannya sudah meningkat di sini. Oke. Kalau misalnya kayak gini-gini sudah, kita harus benar-benar paham. Nomor 22. What is the main idea of the second paragraph? Oke, ini. The writer wants to say that going to a college, penulis ingin mengatakan bahwa pergi ke kampus itu atau berkuliah itu seperti apa. Oke, silakan. 1 menit. Kalah 2 menit ya. Mbak Lala kok nomor 26? Ya, sekalian jawab semua ya Mbak ya, lalu sekali lagi klik.
Ya, sampai nomor 23 ya. Oke. Silahkan dijawab dengan teliti. Oke. Quick. Karena Mbak Bol dari tadi nggak muncul. Masih makan sate, makan bakso. Mbak Lingling, Mbak Ayu. Mbak Santi. Ya, ini memang agak sulit ya, saya bilang tadi ini agak sulit, tapi enggak terlalu sulit, masih bisa kita kita lihat di teks masih gampang. Ini belum tersirat, dia masih tersurat. Jadi memang kuncinya satu, harus teliti memang ya. Misalnya kayak nomor 21 itu memang harus kita teliti. Satu kata kita salah mengerti di dalam teksnya bisa jadi berubah artinya gitu. Oke, mari kita bahas. The greatest expense for buying book is C ya. C. 20 is C. And 21 is, yang mana yang benar menurut teks di atas? Oke. Ada yang jawab ya, rata-rata jawab B ya. Ya benar, buying supplies, membeli perlengkapan di college bookstore is more expensive. Di kampus ya, toko di kampus itu lebih mahal ya daripada di department store. Okay, so 21 is B. Okay, and 22 is, ada second paragraph is, ya ini yang benar adalah A ya. Okay, 23. Kenapa E? Jadi ini yang diterangkan di sini supplies. So, supplies are not cheap. Jadi artinya mahal, expensive. Ini hanya mengganti kata-kata aja ya. Jadi kalau yang
should pay a lot of fees. Ini enggak, di paragraf 2 dia lebih spesifik membahas supplies. So 22 is E, and 23 is dia bilang kalau di kampus itu nggak mahal, artinya banyak uang, butuh banyak pengeluaran. So 23 is B. Alright, this is it. Itu ya. Nah, satu lagi. Everyone knows that tuition and room and board. Ini board apa ini? Ini boarding house ya. Oke, kontrakan atau kos-kosan ya. Oke, a house where people live. Oke. The cost of a meal is the flat piece of wood, a rental house. Yang benar adalah ya ini rumah atau kamar yang disewakan ya. Okay, next 25 to 29. Where did the writer go fishing? Kemana si penulis pergi memancing? Fishing ya. 26. What happened to the writer when he stood up? Apa yang terjadi kepada si penulis ketika dia berdiri? The writer was able to go home because si penulis bisa kembali ke rumah karena what is the main idea of the first paragraph? Ide utama paragraf pertama. The text mostly talks about the writers. Teks ini secara keseluruhan membahas tentang apa gitu. Jadi tadi formulanya seperti itu ya. Misalnya ditanya dia berdasarkan dari teks, isi teks apa, kemudian paling pertanyaannya nanti apa ide utama, kemudian ada kosakata, gitu-gitu aja polanya ya, pola soalnya. Jadi memang tidak terlalu sulit menurut saya. Oke, silakan. Last semester vacation, I went on a trip to Goa, a regency in South Sulawesi. Liburan semester kemarin, saya pergi trip ke Goa di Sulawesi Selatan. On the last day of my vacation, I went fishing on a beautiful lake, Bili-Bili. Hari terakhir liburan saya pergi memancing ke danau yang cantik sekali, namanya Bili-Bili. Unfortunately, sayangnya, I spent 2 hours but no fish catching and got bored, so I decided to swim. Sayangnya udah bosan 2 jam, nggak ada juga umpan, nggak kemakan juga gitu, kira-kira bosan sekali. Akhirnya saya putuskan berenang gitu. When I stood up, karena saya berdiri, my wallet fell out of my pocket and fell into the water. Dompet saya jatuh dan jatuh ke air gitu. Okay. All my money, my ID card, my ATM card, and my bus ticket were in the wallet. Semua uang saya, kemudian kartu KTP gitu ya, kartu ID, ATM, tiket bus, semua di dompet. I jumped into the lake to look for it, but I found nothing. Saya lompat ke danau mencarinya tapi nggak nemuin juga. In the evening I was not able to leave Goa. Malam harinya saya nggak bisa tidak bisa pergi atau pulang dari Goa. I had no money to pay the bill and no bus ticket to go home. Saya nggak punya uang untuk bayar biaya sewa gitu ya, dan nggak ada tiket pulang. So what did I do? Kemudian apa yang saya lakukan? I borrowed the hotel. Saya meminjam telepon hotel phone to call my parent in Bone and ask for some money. Ini ditelepon orang tuanya di Bone dan minta uang. I have never got such a terrible experience before. Saya belum pernah mengalami pengalaman yang seburuk ini gitu. Oke, silakan. Nomor 27 itu salah pertanyaannya. Oh sorry. Oh ya, bisa. Bukan salah pertanyaan pas.
sampai 29 ya. Oke, mana yang lain? Mbak Bu, Mbak Cika, Mbak Bu kayaknya udah meraju ini ya. Merujak dia ya. Kemudian Mbak Lingling, Mbak Ayu yang lagi nggak mood, Mbak Risa yang moodnya full itu terus, Mbak Santi ya. Never say never, never say never. That's it. Oke. Kita bahas aja langsung ya. Yang lain nanti biar bisa nyusul aja. Where did the writer go fishing? Oke, ada yang jawab. Hah? Mbak Santi jawab apa? Jawab D. Oh iya benar. Saya kira Mbak Santi jawab E. Yang benar itu ya di sebuah danau yang cantik. D ya. Dan 25 is E. Sorry, D. 26 is what happened to the, ya tadi di paragraf pertama jatuh dompetnya ya, so it's B. 26 is B. And 27, the writer was able to go home karena kenapa bisa akhirnya dia pulang, orang tuanya mengirimkan uang ya. Di sini dibuat his father borrow him money, send him money. Ada yang jawab A. Kita nggak tahu tadi dipinjamkan, jadi kalau ada yang jawab A atau jawab B, D bisa aja ya, atau dipinjamkan kita nggak tahu, atau A atau D bisa saja sebenarnya. Tapi biasanya kalau orang tua dipinjamin atau dikasih lah ya. Oke, dikirim gitu ya. Kalau saya nggak ya, harus dipinjam. nggak 28, what I mean idea is itu berbicara masalah si penulis pergi ke Goa, bukan ke gua ya, tapi ke Goa. Oke, 29 itu yang diceritakan di situ ya, pengalaman dia jalan-jalan ke Goa. Dan 29 itu ada kata ya, ada exciting vacation, tidak exciting, tidak menyenangkan, karena apalagi pleasant, ini hampir semua menyenangkan artinya. Music juga menyenangkan, joyful juga menggembirakan. Jadi yang lebih tepat adalah 29 is domba. Okay, good. Keep going. Ada sampai 34. Which of the following in
Which of the following is opinion of the American Civil Liberties Union about death penalty? Yang mana pendapat di bawah ini menurut American Civil Liberties, perserikatan persatuan masyarakat Amerika yang menganut paham kebebasan tentang death penalty, hukum mati. Death penalty itu hukum mati ya. Okay. The writer believes that, penulis percaya bahwa, ini juga sudah semakin tinggi ya tingkat kesulitannya. How does the writer argue? Bagaimana penulis berargumen atau berpendapat bahwa death penalty, bahwa hukuman mati itu tidak bertentangan dengan civil liberties, hak kebebasan masyarakat, kira-kira gitu. By committing, ini pasti sinonim dari committing. Okay. What is the text about? Tentang apakah teks di atas? Ya, silakan. Death penalty still becomes a controversial issue in the US. Itu masih isu yang kontroversi. Hukuman mati itu masih kontroversi di Amerika Serikat. The American Civil Liberties Union believes the death penalty inherently violates the constitutional. Persekutuan ini, Persatuan American Civil Liberty ini percaya bahwa hukuman mati itu melanggar, kira-kira gitu. Violates the constitutional. Ban against cruel and unusual punishment and the guarantees of due process of law and of equal protection under the law. Melarang untuk penentangan against cruel, kejam ya, penentangan yang kejam dan tidak biasa, hukuman yang tidak biasa, dan the guarantees of due process, dan jaminan yang berhubungan dengan proses hukumnya, dan juga equal protection, perlindungan yang kesamaan perlindungan di bawah hukum. Those who are against the capital punishment also state that it is intolerable denial of civil liberties and is inconsistent with the fundamental values of our democratic system. Jadi mereka yang melawan ini, hukuman capital punishment, hukuman utama, also state that, juga menyatakan bahwa itu tidak bisa ditoleransi. Bahwa hukum itu tidak konsisten, tidak sesuai dengan nilai-nilai fundamental, nilai-nilai dasar dalam sistem demokrasi. Intinya hukuman mati itu bertentangan dengan demokrasi yang mengutamakan hak masyarakat, itu hak rakyat ya, hak untuk hidup seperti HAM, hak asasi manusia. However, meskipun demikian, there is a difference between murder and execution. Ada perbedaan antara pembunuhan dan eksekusi. The distinction is that the first is unlawful and undeserved. Pertama tidak berdasarkan hukum dan tidak baik gitu, tidak menyenangkan dan tidak seperti undeserved itu apa ya lebih tepatnya ya, bentar. Undeserved. Iya, tidak layak ya. Lawan katanya deserve. Itu tidak layak. The second is a lawful and deserved and punishment. Dan eksekusi itu ada kekuatan hukumnya dan layak. Hukuman itu hukuman yang layak, kayak gitu. Kalau eksekusi mati atau hukuman mati ya.
Kemudian mana lagi tadi? By committing the crime, dengan melakukan sebuah tindakan kejahatan, the criminal volunteered to assume the risk of receiving a legal punishment that he could have avoided by not committing to the crime. Dengan melakukan kejahatan, pelaku kriminal itu voluntary dengan sukarela atau secara sukarela ya, volunteer to assume the risk of receiving a legal punishment. Akhirnya akan mendapatkan hukuman yang resmi ya, yang bisa saja dihindari dengan tidak melakukannya, gitu. Jadi harusnya bisa nggak dihukum apabila si pelaku kejahatan itu tidak melakukannya. Oke, ini emang agak sulit ya, Mbak Santi. Apa maksudnya Ben? Oke. The punishment he suffers is the punishment he voluntarily risks suffering, and therefore it is no more unjust to him than any other event for which one knowingly volunteers to assume the risk. Our resolve to end crime is only as strong as the laws we pass to punish criminals. Jalan keluarnya hanyalah mengakhiri kejahatan sekuat tenaga dan sekuat hukum untuk we pass to punish criminal, untuk menghukum pelaku kejahatan. By making the death penalty, dengan membuat hukuman mati, hukum dan the law of the land in New York, di New York ya, we have demonstrated, telah mendemonstrasikan, menyatakan resolve ini, solusi ini, jalan keluar ini. Thus, dengan demikian strengthening, menguatkan, memperkuat janji bahwa anak-anak dan generasi masa depan akan bertumbuh di sebuah negara yang bebas dari kejahatan. Jadi tujuan hukuman mati itu supaya memang pelaku kejahatan atau kriminal itu tidak menghindari atau mengurangi tingkat kejahatan. Jadi ada efek jerahnya gitu. Oke. Ya, mana lagi yang lain? Mbak Risa. Ya, ini terakhir ya. Ayo.
Oke, kita lanjut saja langsung ya. Nomor 30. Which of the following is the opinion of the American Civil Liberties Union about death penalty? Itu jelas ya. Itu ada di sini. The death penalty inherently violates constitutional ban against di sini ya. Ini pendapat mereka untuk sini, untuk titik ini. Jadi jawabannya adalah 30 itu iya. 31. The writer believes that most people are against death penalty. Kebanyakan orang menentang hukuman mati. Oke, itu pendapat beberapa orang. Death penalty should be imposed. Hukuman mati tidak harus dilakukan. Death penalty against human right. Itu langgar hukum hak asasi manusia. Death penalty should not be carried out. Sama. There are disadvantages of conducting death. Ada kerugian melakukan ada kerugian dampak dari hukuman mati. Oke, yang benar adalah 31. Ya, ada yang mengosongkan, ada yang jawab C, ada yang menjawab B. Oke, death penalty should be imposed. Salah ya, yang jawab B. Yang jawab B ya? Enggak ada. 31, ada yang jawab C. Death penalty is against human right. Dia benar menentang hukum HAM, hak asasi manusia. Tapi yang lebih tepat di sini adalah most people are against death penalty. Oke. Kebanyakan orang menentang hukuman mati. Padahal si penulis sebenarnya nggak menentang. Ya, dia setuju begitu. Jadi yang benar adalah 31 itu A. Pada umumnya memang orang menentang hukuman mati, tapi si penulis tidak setuju dengan itu. Dia malah setuju dilakukan hukuman mati supaya mengurangi tingkat kejahatan. 32. How does the writer argue that death penalty is not against the civil liberties? Ya, dia dengan mengkontradiksikan, mempertentangkan antara gimana dia itu di paragraf 2 ya. Dia menunjukkan perbedaan antara pembunuhan dengan eksekusi dengan hukuman mati. Jadi yang benar itu adalah E. Oke, 33 itu yang dia menjelaskan ini pembunuhan begini, eksekusi mati, hukuman mati begini. Jadi jangan dia memberikan suatu gambaran, penjelasan kalau itu tidak bertentangan dengan kebebasan masyarakat, civil liberty. Oke, hak kebebasan hidup, kira-kira gitu. Oke, 33 committing, ini melakukan artinya ya, by doing. Jadi 33 itu C ya. Oke, 34 what is the text about? Oke, ini tentang, pastinya ada yang salah. Iya, semua jawab death penalty. Oke, that's all. Oke. Sepertinya semuanya sedang asik bermalam minggu ya, atau sudah ketiduran barangkali. Baik, that's all our meeting for tonight. Sampai sekian dulu pertemuan kita malam hari ini. Kita akan lanjut lagi besok, yang terakhir. Bergulat apa itu? I see. Oke, jadi kita lanjutkan besok untuk terakhir ya, untuk pertemuan paling terakhir. Besok besok kita cari yang lain lagi, jadi semakin banyak kapannya nanti. Atau begini saja, kita lanjut ini besok, kemudian sepertinya sebentar, saya lihat dulu variasinya. Ya, kita cari soal yang lebih apalagi besok, lebih terbaru ya. So, bukan ini untuk besok. Jadi supaya bikin banyak variasinya, karena ini hampir-hampir sama aja modelnya. Oke?
Ada pertanyaan? Oke. Any question? Kalau tidak ada, thank you Mbak Bol, thank you Mbak Cika, thank you Mbak Lingling, thank you Mbak Ayu, Mbak Lala, dan Mbak Risa. Dimanapun Anda berada, semoga bisa nanti belajar kembali. Dan silahkan dicek YouTube-nya ya. Oke. Thank you so much and good night. I will see you tomorrow for our last meeting. Bye bye.